Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, wa ashhadu an la ilaha illallah, al-halimul jabbar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sadiqun amin, balighul ibarah, arsala bil basharati wan nadhara, sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi, ma adlamu al-layla wa adaa an-nahara. Amma ba'd, fa'usikum ibadur rahman wa nafsi bitaqwallah. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ikhwatul iman, hadirin salat Jum'ah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggenapkan atau menyempurnakan seluruh nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat yang paling agung Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah titipkan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua adalah nikmat sehat. Yang ketiga adalah nikmat kesempatan. Di mana di antara dua dari tiga nikmat yang saya sebutkan, kebanyakan di antara kita, di antara hamba-hamba Allah lalai terhadapnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jum'ah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segenap nikmat itu. Karena betapa banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, keinginan untuk beribadah, tapi Allah belum karuniakan kenikmatan sehat. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini Allah masih uji dengan ujian sakit. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Mereka menginginkan untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala hari ini, tetapi Allah belum karuniakan nikmat sehat. Maka saat ini mereka belum dikaruniakan untuk memenuhi panggilan Allah. Ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan dia kesehatan, dia tidak sakit, namun Allah Subhanahu wa taala belum karuniakan mereka nikmat kesempatan. Saat ini betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang berhalangan menghadiri panggilan Allah disebabkan misalnya melaksanakan safar, perjalanan jauh yang tidak memungkinkan untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmat itu kepada kita sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah yang mulia pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina
wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ah, apabila diserukan kepada kalian untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah, wadarul bai', dan tinggalkanlah perniagaan dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti pernah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan sebuah kekeliruan, pasti pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kekeliruan, kesalahan atau bermaksiat kepada Allah adalah tabiat manusia itu sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak daripada keturunan cucu Adam pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, pasti pernah melakukan sebuah dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia itu tidak bermaksiat atau terbebas dari dosa, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada hamba-Nya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada sebagian hamba-hamba-Nya? Kalau seandainya seluruhnya manusia itu tidak pernah melaksanakan sebuah kesalahan. Itulah sebabnya di antara hikmah di dalam beberapa hadis Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selalu menyebutkan ya bani Adam. Lafaz apa hadis ini biasanya diidentikan dengan sebuah panggilan untuk memenuhi ampunan Allah atau bertobat kepada Allah, ataupun terkadang di dalam beberapa hadis ya bani Adam, panggilan ini agar kita menunjukkan bahwa setiap manusia itu pasti melakukan dosa. Kenapa? Hikmahnya agar Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya bahwa Allah memberikan pesan bahwa dulu nenek moyang kalian itu pernah melakukan sebuah kesalahan besar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham setelah itu, petunjuk untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan di setiap redaksi atau mufradat hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, ya bani Adam. Hikmahnya biasanya ketika ada panggilan ya bani Adam, ada dua kemungkinan kata para ulama. Entah itu menunjukkan kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu bertobat kepadanya, atau menunjukkan kepada bahwa manusia itu tidak terlepas dari perbuatan kesalahan dan dosa. Jamaah Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka sebaik-baik di antara orang-orang yang pernah melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
sebaik-baik amalan adalah kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak ada satupun manusia dalam sepanjang sejarah manusia ini terbebas dari dosa. Hatta sekalipun Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, seorang nabi, seorang utusan Allah, pernah melakukan sebuah kesalahan ketika tidak sengaja memukul pemuda Mesir waktu itu. Dan nabi-nabi yang lain, termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah melakukan sebuah kekeliruan, tapi setelah itu langsung Allah bimbing dengan wahyunya. Bagaimana diabadikan dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Ma'asyiral muslimin, bagaimana dengan kita manusia biasa, hamba Allah yang tidak mendapatkan jaminan petunjuk, yang tidak mendapatkan bimbingan wahyu? Sudah pasti kita akan terjerumus, atau sudah pasti kita akan pernah melaksanakan sebuah kesalahan atau dosa. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita agar kita tidak selalu berputus asa dengan rahmat kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita hambanya, para pendosa. Kita yang hadir saat ini adalah para pendosa, karena sudah pasti kita pernah melakukan dosa. Maka oleh sebab itu, marilah kita kembali untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam hadis qudsinya memanggil kita dengan panggilan yang sangat lembut. Allah tampakkan dalam hadis ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Karena kita sebagai manusia adalah ahsan taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjamin, memberikan petunjuk, memberikan jaminan ketika ada kemauan, ketika kita tergelincir kepada perbuatan dosa, Allah menjamin ampunan bagi kita, bagi siapa yang mau kembali atau datang kepada Allah dengan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa kepadaku, memohon kepadaku, berdoa meminta ampunan kepadaku, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memberikan ampunan kepadamu. Aku tidak peduli, kata Allah, seberapa banyak dosa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya. Ya bna Adam, kata Allah, wahai anak cucu Adam, law balaghat dhunubaka anana sama, seandainya dosa-dosa kalian itu setinggi langit, thumma istaghfartani ghafartu laka wa la ubali, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli seberapa besar dosa-dosa kita, Allah akan ampuni kita. Ya bna Adam, kata Allah, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani bi qurabil 'ardi khataya, seandainya engkau datang
mendekat kepadamu dengan membawa dosa sebesar bumi ini. Tsumma laqitani, kemudian datang kepadaku, la tusyrik bi syai'an, dengan tidak mempersekutukan kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya akan berikan kata Allah ampunan sebesar dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar kasih sayang Allah kepada kita, kepada hambanya. Sebaik-baik ciptaannya adalah manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ampunannya kepada kita bagi hambanya, bagi manusia hambanya yang melakukan atau terjerumus ke dalam dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim." Kata Allah, katakanlah, wahai hamba-hamba yang selalu melampaui batas terhadap diri mereka, yang selalu berbuat dosa terhadap diri mereka, baik untuk dirinya ataupun berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, yang pernah berputus asa kata Allah dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwatul iman, hadirin salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat Allah masih Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan banyak kenikmatan seperti nikmat kesempatan. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita taufik, menjadikan setiap nikmat yang telah Allah berikan ini senantiasa menghantarkan kita ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang insyaallah rahmati Allah, tidak ada satupun manusia ini tidak terbebas dari dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir saat ini tidak pernah berbuat dosa. Sudah pasti, karena ya seperti yang kita ungkapkan di khutbah pertama, bahwa setiap Bani Adam, anak cucu dari Adam, pernah melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa untuk selalu mengintrospeksi. Bapak Ibu, umur ini ada batasnya. Di dalam sabda Rasulullah, umatku hanya di sekitar antara 60 tahunan usianya. Kalaupun ada yang lebih dari itu hanya sedikit, kata Rasulullah SAW. Kita akan kembali kepada Allah. Ada masa di mana kita akan bosan terhadap dunia ini. Sudah waktunya, mumpung Allah masih memberikan kenikmatan usia, umur, waktu sehat, sebelum nanti kita kembali kepada Allah, maka pergunakan sebaik-baiknya. Waktu
bulan haji kemarin kami menyaksikan sendiri ketika membimbing jamaah haji saudara-saudara kita yang dari Indonesia. Kita menyaksikan betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah berusia lanjut. Tapi alhamdulillah itu adalah kenikmatan besar Allah masih berikan karunia nikmat untuk beribadah di usia itu. Fal afdal, jika seandainya ibadah itu, kalau kita seandainya memberikan sesuatu maka berikan yang terbaik. Jika kita saat ini punya kemampuan untuk lebih dekat dengan Allah, jangan menunggu sampai usia kita senja. Jangan sampai menunggu usia kita di detik-detik terakhir, karena dipastikan ketika kita memberikannya di usia terakhir, di ujung akhir hayat kita tidak akan memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Allah perintahkan kita untuk bersegera untuk mendatangi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh, yang surga-surga Allah Subhanahu wa taala Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, marilah di ujung Jumat yang berbahagia ini marilah kita memohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, membimbing kita untuk selalu dalam ketaatan.